Halo semua. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang penyakit pada tanaman tomat. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Samuel dengan NIM 175. Perkenalkan, nama saya Asifa dengan NIM akhir 178. Saya Jacqueline Olivia dengan NIM akhir 169. Saya Rosifani Deborah Purba dengan NIM akhir 152. Saya Asiana Nurjulita dengan NIM akhir 111. Tanaman tomat merupakan salah satu tanaman sayuran yang tergolong dalam subsektor hortikultura yang banyak dikembangkan oleh para petani. Namun, sering mengalami kendala akibat adanya penyakit. Tentunya kita akan merasa kesal jika tanaman tomat yang telah kita rawat dari kecil saat waktunya berbuah justru terkena penyakit busuk pantat buah tomat. Gejala ini disebut blossom end rot atau BER. Sepintas bagian bawah buah tomat terlihat seperti terkena serangan jamur atau bakteri. Penyakit ini bisa menjangkit buah muda maupun buah masak pada tanaman. Selanjutnya yaitu sebenarnya gejala busuk pantat buah atau blossom end rot atau disingkat BER ini merupakan masalah fisiologis dan tidak ada kaitannya dengan infeksi patogen. Memang ada kalanya ditemukan bercak-bercak khas serangan jamur, tetapi itu merupakan masalah sekunder atau ikutan di mana sel-sel buah yang telah mati dimanfaatkan oleh jamur patogen untuk tumbuh. Gejala diawali adanya bercak berwarna gelap pada ujung buah, selanjutnya berkembang menjadi semacam cekungan kecoklatan kehitaman, ujung buah akan mengkerut, bentuknya pipih, dan daging buah dalam setiap dompolan menjadi busuk, basah, dan mengering. Biasanya gejala BER muncul pada awal musim hujan atau menjelang akhirnya ketika curah hujan tidak begitu tinggi. Buah yang terkena pasti akan mengalami kerusakan. Lebih disayangkan jika kita tidak tepat waktu dan keliru dalam penanganannya, menganggap sebagian serangan penyakit disebabkan oleh patogen, tetapi gejala justru makin buruk. BER seringkali dihubungkan dengan kekurangan kalsium atau unsur Ca pada tanaman. Tetapi, defisiensi kalsium bukanlah satu-satunya penyebabnya. Untuk memahaminya lebih baik, mari kita telusuri lebih rinci mengenai penyebab BER. Nah, kejadian BER umumnya terjadi pada saat cuaca beralih antara hujan dan panas. Secara kronologis, munculnya BER dapat dijelaskan sebagai berikut. Saat hujan turun, tanaman tomat dan buahnya terpapar air. Lalu setelah hujan mereda, air yang masih menempel pada buah jatuh ke bagian bawah buah karena adanya gaya gravitasi. Air kemudian mengumpul di bagian yang lebih lembut dan berkulit tipis yang sering disebut sebagai pantat buah. Kulit di bagian bawah buah menjadi turgid atau terisi air, dan jika kelembaban berlanjut, sel-selnya dapat mengalami lisis, yang menyebabkan buah menjadi lebih lembut dan mulai membusuk. Selama cuaca panas, kadar air dalam sel-sel di area bawah buah cepat berkurang, menyebabkan keriputan, perubahan warna yang lebih gelap, dan akhirnya munculnya BER. Dengan demikian, BER tidak hanya dipicu oleh defisiensi kalsium, tetapi juga oleh kombinasi faktor cuaca dan kelembaban yang menciptakan kondisi ideal bagi terjadinya kerusakan pada buah tomat. Sebelum keadaan yang memburuk, langkah-langkah terpadu perlu diambil untuk mencegah dan meminimalkan terjadinya busuk pada ujung buah tomat. Pertama, memastikan tanah memiliki kalsium yang cukup dengan menabur dolomit saat melakukan olah tanah. Kalsium berperan penting dalam memperkuat dinding sel tanaman, meningkatkan kekokohan batang dan buah. Ketika tanaman mulai berbuah, perhatikan hujan malam yang diikuti cuaca panas
Selanjutnya, untuk mengurangi kekurangan air yang terjadi pada tanaman tomat perlu dilakukan adanya pengairan. Dapat dilakukan metode pemberian air dengan irigasi tetes. Selain mengurangi kekurangan air, irigasi tetes atau drip irrigation dapat meningkatkan produksi tanaman tomat. Irigasi tetes merupakan metode pemberian air dengan debit yang rendah dan volume pemberian air yang dapat diatur sesuai dengan kebutuhan tanaman sehingga air yang diberikan tidak terlalu banyak yang terbuang. Semangat, menutupi kesalahan kita guys. Si tukang penutup kesalahan bro. Sekian video dari kelompok kami. Apabila banyak kurangnya mohon maaf. Semoga bisa memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.